Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Ahmad Fadil Yusni. Melanjutkan dari video sebelumnya yang membahas di mana progres pada pubertas remaja laki-laki. Di sini saya melanjutkan pada progres pubertas pada remaja perempuan. Disclaimer, video ini dibuat hanya semata-mata untuk pengetahuan umum dan berfokus pada penegasan ulang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada anak-anak muda selanjutnya. Bukan berarti saya melakukan hal-hal seperti itu. Saya dan tim berisikan 3 orang. Di sini saya sebagai presenter pertama dan mungkin tahap keempat di mana akan dijelaskan oleh kedua teman saya, dan tahap 1 dan ketiga mungkin Anda sekalian akan lebih sering melihat saya. Nama saya ulangi, nama saya Ahmad Fadil Yusni. Kedua teman saya terdiri dari seorang skripter, Maiman Gufran Zulkarnain Adil, dan editor US Apani. Fokus pembahasan video ini dalam video ini ialah remaja perempuan, di mana akan terdiri dari definisi remaja. Saya akan tegaskan ulang, hormon yang banyak diproduksi pada masa pubertas, dampak secara umum terlebih dahulu, dan mungkin saya hanya menyindir dampak-dampaknya, dari mana saja, akibatnya secara umum. Saya tidak akan menyertakan solusi yang spesifik, namun dalam video ini ada konklusi yang mungkin membuat Anda terkejut secara data. Oke, baik. Definisi dari remaja itu ialah di mana terdapat perubahan dan transisi dari masa kanak-kanak hingga ke masa dewasa. Di dalam prosesnya terdapat halangan-halangan dan tantangan mungkin psikologis, mental, dan sebagainya. Karena di masa itulah, apalagi perempuan, mental dan psikologis akan sangat mungkin dapat saya bilang sangat cepat untuk berubah. Di mana terdapat aktivitas bulanan yang sering kita sebut sebagai haid dalam Islam, dan mens mungkin secara kasualnya. Proses ini dimana ialah peluruhan dinding rahim, karena dari mulai awal pubertas hingga masa damai itu baru akan berhenti. Mungkin 40 tahun, mungkin 30 tahun. Nah, dalam prosesnya seorang remaja perempuan akan memproses hormon estrogen dan progesteron, di mana membuat secara psikologi seorang remaja perempuan akan lebih tertarik kepada individu laki-laki. Terdapat ciri-ciri dan perubahan fisik yang mendalam, di mana sebelumnya saya akan mengklarifikasi terlebih dahulu. Di sini video ini tidak dibuat untuk pornografi atau sebagainya, namun hanya sebagai edukasi. Di mana secara psikologis, secara fisik, perubahan tubuh pada perempuan, di mana payudara akan membesar, di mana secara pinggang akan lebih menyempit dan sebagainya. Lalu secara psikologis, secara biologis sudah saya sebutkan sebelumnya, hormon, aktivitas haid, dan juga aktivitas lainnya yang tidak bisa saya sebutkan karena saya seorang laki-laki dan saya tidak terlalu mengetahui dalam prosesnya. Namun secara data, anak remaja terutama yang di luar negeri telah melakukan seks bebas kebanyakan, dan di Indonesia telah banyak kasus hamil di luar nikah. Apa dampaknya? Secara medis dampaknya sangat buruk, di mana jika seseorang hamil di bawah umur 18 tahun atau di bawah umur yang baik, maka terdapat komplikasi pada tubuhnya. Salah satunya mungkin jika terjadi seks bebas pada seorang individu, akan terjangkit virus HIV atau yang sebagainya. Hal ini sangat kompleks jika dibahas hanya dalam satu video. Namun
jika kita ingin mengkonklusinya dalam satu kalimat atau satu paragraf, dan jika kita membawa data juga, seorang perempuan lebih mudah dan secara lebih mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan juga individu itu sendiri, karena remaja perempuan sangat berpengaruh pada lingkungan sosialnya, dan secara individu karena perempuan memproduksi dan juga memiliki proses haid akan membuat dirinya akan bergantung dengan sosial dan membuat emosi dalam dirinya dan mentalnya tidak stabil pada saat-saat tertentu. Karena itulah dalam hal ini dalam video selanjutnya saya akan berfokus pada pembahasan dampak dari pergaulan bebas untuk anak perempuan, dan jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, karena hal ini menyangkut dalam video-video pornografi, video-video yang tren, dan hal-hal yang negatif lainnya. Mungkin itu saja kesimpulan dan penyampaian singkat dari saya. Di sini sekali lagi dan untuk ketiga kalinya saya memperjelas bahwa proses pembuatan video ini dilalui dengan sebaik-baiknya dan dilalui dengan bermaksud untuk memberikan informasi yang sudah umum, namun akan dipertegas lagi dalam beberapa video. Saya Ahmad Khalil Habib Yusni mengucapkan terima kasih sebagai perwakilan tim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.